Gardu besar di film sini dan video ini saya akan bahas Joy Boy adalah raja bajak laut pertama di serial One Piece ini. Dan apakah One Piece ini? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah lagi-lagi karena banyak yang request juga nih terkait Bang bahas dong tentang sang Joy Boy. Orang yang dikatakan buat ramalan tentang apa yang akan terjadi di waktu kita saat ini alias di present time di One Piece-nya lah. Segala hal besar yang terjadi di dunia One Piece ini kemungkinan sudah diramalkan oleh Joy Boy ini. Jadi karena informasi mengenai Joy Boy ini masih sangat minim, tentu saja ini akan menjadi teori yang sangat liar. Ya kesukaan kita semua lah karena liar is our ninja way. Anjay udah our sekarang bukan my lagi ya. Oke, Joy Boy ini diketahui adalah seorang pria, iyalah pria orang boy, yang tinggal di permukaan dunia ini lebih tepatnya bukan di dasar laut. Dia mempunyai peran penting dalam sejarah Fishman Island di One Piece ini. Dan dalam beberapa poin, dia ini sudah melintasi pulau-pulau, di mana terakhir dia sampai ke pulau yang dinamai Love Tale oleh sang raja bajak laut berikutnya, alias Goldie Roger. Dan dia pun meninggalkan harta karunnya di pulau itu. Serta dari kata-kata yang sudah ada pun sudah diimplikasikan bahwa Joy Boy ini adalah orang yang sangat penting dari zaman abad kekosongan atau Void Century. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Roger ini terkait juga dia yang ingin hidup di zaman yang sama dengan Joy Boy. Ini pun setelah Roger mengetahui sejarah tentang semua hal itu. Tapi sebenarnya ini bisa berarti dua hal sih. Roger tahu sejarah ini dari Joy Boy masa lalu yang saya bahas di video ini, dan dia ingin menjadi Joy Boy di masa depan, di mana Joy Boy ini bisa saja sebuah gelar saja, bukanlah murni satu orang yang mempunyai nama Joy Boy. Tapi di sini kita akan menyampingkan hal itu terlebih dahulu, di mana beberapa hal mengenai Great Kingdom, Joy Boy, Ancient Weapon, dan Will of the semuanya itu terhubung. Karena itulah yang kita lihat di chapter 967 lalu. Ketika Roger dan krunya sampai ke pulau terakhir, Love Tale. Karena sebelumnya sudah banyak yang berasumsi jika Joy Boy ini adalah raja dari Ancient Kingdom. Itu pun ketika pertama kali nama Joy Boy ini disebutkan di Fishman Island. Dan di sini diulang lagi semakin kuat saja nih alasan jika Joy Boy ini adalah orang penting di Great Kingdom pada zaman dahulu. Yang bisa saja dia ini kemungkinan seorang raja. Klan di sana adalah klan yang sangat penting di Ancient Kingdom itu. Mungkin juga klan itu bagian dari bangsawannya di negara tersebut lah, ya mirip dengan Kozuki di Wano Kuni. Lalu teori populer lain adalah mengenai topi jerami besar yang disimpan oleh Im Sama di Mary Joyce. Itu pun di dalam freezer besar yang ada. Dan di dalam teori itu mengenai Ancient Kingdom yang mempunyai rencana untuk menghancurkan Red Line dan mereka menginginkan sesuatu hal di dunia ini yang disebut sebagai One Piece. Wah ini sih memang jadi cukup mirip dengan cerita Freemason, ya tatanan dunia baru lah. Tapi jika seperti itu kemungkinan akan jadi plot twist yang sangat luar biasa oleh Oda Sensei. Lanjut, dengan cerita itu mengindikasikan kehancuran dari Mary Joyce dan ramalan tentang hancurnya Fishman Island di hari yang akan dijanjikan tersebut. Itu pun dibayangkan bukankah hancurnya Fishman Island ini oleh Luffy ya. Jadi untuk teori United Ocean atau hancurnya Red Line pasti akan saya bahas juga di video lain. Lebih tepatnya ini teorinya Om Rokushiki Monster. Di mana akhirnya para manusia ikan dia bisa tinggal di permukaan dan melihat matahari secara langsung bersama ras manusia yang lainnya. Nah di chapter 967 pun mengonfirmasi banyak hal yang sudah kita tahu. Yaitu One Piece sudah ada di pulau tersebut ketika Roger sampai ke pulau itu. Yang ada di sana pun adalah hasil peninggalan dari Joy Boy ini dan Ancient Kingdom. Ya ini sebenarnya masih indikasi dari perkataan Roger saja sih mengenai harta karun bentuknya seperti apa. Dimana agar One Piece ini dapat berfungsi dengan benar,
Sepertinya diperlukan 3 Ancient Weapon untuk menggerakkan hal tersebut. Itulah alasan penting kenapa Roger tidak bisa membereskan misi tersebut dari Ancient Kingdom. Selain Roger ini tidak punyai waktu lagi yang lebih banyak, itu juga alasan dia berkata bahwa seluruh krunya terlalu cepat. Karena hanya ada satu Ancient Weapon yang belum ada pada saat itu, alias Shirahoshi yang baru lahir 10 tahun lagi jika dilihat dari timelinenya Roger saat ke Fishman Island. Dan jika dari kata-kata Seeking, butuh 15 tahun untuk tumbuh. Jadi jika digabungkan 10 tahun tambah 15 tahun yaitu 25 tahun yang lalu. Tepat sekali dengan waktu kejadian saat ini, di mana flashback Roger pada saat itu berlangsung 26 sampai 25 tahun yang lalu, bukan? Jadi seharusnya kejadian ini memang akan berada di present time saat ini dan kemungkinan besar tidak akan ada lagi time skip. Lalu hal penting juga yang sudah diketahui terkait One Piece adalah One Piece ini wujud yang solid, padat, nyata alias dia bukanlah sesuatu seperti persahabatan lah, pertemanan, atau hanyalah bentuk kiasan doang. One Piece ini memang ada bentuk nyatanya, ya makanya juga disebut sebagai harta karun kan. Ini adalah perkataan dari Oda Sensei di sebuah wawancara dahulu, yang berarti ini sudah fix atau canon dari kata-kata Oda Sensei. Tentu saja kalau One Piece ini cuma sebuah kiasan doang sih, fans pastinya banyak yang kecewa, ya kecuali bocil-bocil kali ya. Jadi siapapun yang menemukan tentang sejarah sebenarnya, ini akan menjadi Raja Bajak Laut. Itulah sejauh ini yang diketahui terjadi di serial One Piece, bukan? Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena ketika Roger ini dia sampai ke pulau terakhir dan dikatakan dia menemukan One Piece, tiba-tiba saja Roger ini disebut sebagai Sang Raja Bajak Laut. Bukankah itu sangat aneh sekali? Pertama, dari mana nih pemerintahan dunia atau Morgan sang jurnalis tahu Roger sampai ke pulau terakhir? Karena tidak mungkin seseorang seperti Roger menceritakan kemana-mana nih bahwa dia mengetahui sejarah dunia di pulau terakhir itu. Lalu kedua, kenapa setelah sampai situ baru disebut sebagai Raja Bajak Laut? Apakah Roger yang berhasil sampai ke Lordstar, ujung dari Greenland ini tetap tidak dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut? Jadi, apakah Raja Bajak Laut ini hanyalah orang yang menemukan One Piece dan tahu sejarah dunia, di mana itu memang sangat masuk akal sekali, mengingat tidak ada perkataan tentang Roger lebih kuat dari Shirohige lah, Roger lebih kuat dari bajak laut yang lain, karena dikatakan mereka ini seimbang. Jadi, title Raja Bajak Laut bukanlah orang terkuat di dunia, melainkan orang yang sudah sampai ke ujung dunia ini dan berhasil sampai ke pulau terakhir, dan dia menemukan One Piece. Itulah gelar Raja Bajak Laut yang sesungguhnya yang ada di serial One Piece. Dimana ada teori juga nih terkait Ancient Kingdom. Dia adalah kerajaan dari bajak laut. Dimana bajak laut tersebut bertualang untuk mengelilingi dunia ini. Dan mereka menyebarkan paham negaranya tentang kebebasan dan kesetaraan di seluruh dunia. Bukankah itu rata-rata bentuk dari Will of the yang ada di dunia ini? Mereka ini semuanya bebas, bukan? Dan tentang perbedaan ras juga yang membuatnya berteman dengan berbagai ras seperti manusia ikan, Ming, klan Kozuki, Shandora, dan yang lain-lain. Ya sama seperti Luffy lah yang berkumpul bersama-sama dan menolong negeri dari pemimpin yang busuk dan akhirnya menjadi temannya. Contoh cukup jelas yang sangat signifikan yaitu di kerajaan Dressrosa, lalu juga di Skypiea dan Alabasta. Jadi sudah tidak aneh lah jika tema kebebasan ini menjadi tema utama di serial One Piece. Dan dari situ juga banyak yang berasumsi bahwa Laugh Tale ini adalah Ancient Kingdom. Ini menjadi salah satu bukti cukup kuat mengenai sejarah sebenarnya dan segala hal yang mereka dapatkan di situ. Serta itu juga alasan kenapa Roger menamai pulau tersebut Laugh Tale. Yang berarti pulau tersebut sebelumnya belum punya nama atau mempunyai nama lain yang mencurigakan. Di mana yang diketahui hanyalah kerajaan masa lalu atau Ancient Kingdom atau mungkin Great Kingdom lah, tanpa nama yang pasti seperti Wano Kuni, Sandora atau apapun. Maka di situ Roger berkata akan menamainya Laugh Tale. Lagi-lagi, jika kita berbicara tentang Ancient Kingdom, kita harus kembali ke perkataan dari Profesor Clover. Suatu flashback yang mengubah pola pikir membaca tentang One Piece ini. Yang tadinya One Piece ini hanyalah manga fighting biasa, tarung biasa lah. Tapi setelah munculnya flashback dari Nico Robin, akhirnya kita tahu One Piece ini lebih dari sekedar tarung-tarungan. Terdapat politik di dalamnya yang berhubungan dengan pemerintahan dunia yang sangat korup ini. Itulah yang membuat One Piece sangat indah, anjay.
Nah, di situ Profesor Clover ini ditembak sebelum dia berkata tentang nama dari Ancient Kingdom ini. Yang berarti nama tersebut sangat signifikan terhadap cerita One Piece ini. Bukan hanya karakter di serial One Piece, melainkan kita juga sebagai pembacanya. Dimana satu hal yang cukup masuk akal adalah jika One Piece ini adalah Ancient Kingdom itu sendiri. Orang yang menemukan One Piece akan menjadi Raja Bajak Laut. Jika Ancient Kingdom ini adalah kerajaan dari Raja Bajak Laut, maka itu semua sangat masuk akal. Itu juga akan menjadi alasan kuat kenapa Clover dibunuh sebelum dia sendiri mengatakan nama dari kerajaan itu. Karena itu akan membuka semuanya. Ya tepat seperti perkataannya lah. Hal paling penting yang memegang kunci penting tentang semuanya adalah nama dari sang kerajaan megah tersebut. Orang yang menemukan Ancient Kingdom akan menjadi raja itu. Dan dia memiliki privilege terhadap Ancient Weapon dan mengumpulkan banyak teman. Dia bisa menghancurkan pemerintahan dunia dan mendatangkan Dawn alias Fajar ke dunia ini. Di mana kerajaannya akan bangkit kembali dan menerima segala ras yang ada di dunia ini. Suatu dunia yang sama rata, yaitu One Piece. Ini sebenarnya bukankah sangat mirip sekali dengan impian Big Mom kan? Dia ingin menyatukan segala ras yang ada. Itulah impian mulia dari Charlotte Lin. Tapi tentu saja itu semua akan berhubungan dengan teori terkait hancurnya Red Line. Itu pun untuk menyatukan dunia ini menjadi One Piece. Ya secara kontekstual dan konseptual lah pengertiannya. Gelar Raja Bajak Laut pun sampai saat ini memang sering disebut sebagai seseorang yang paling bebas di dunia ini. Kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Seseorang yang akan bawa hasrat dari Ancient Kingdom dan memimpin dunia ini ke fajarnya. Kita tahu Luffy tidak tertarik untuk menguasai apapun, jadi itu sebenarnya ada teori menarik lain nih terkait bukan Luffy lah orang yang akan mendatangkan fajar sebenarnya, tapi Luffy ini orang yang akan menuntun orang dalam tanda kutip ini untuk mendatangkannya. Tapi ini pasti akan menjadi teori yang lain, jadi mungkin akan saya bahas di video lain. Dan dengan itu semua, jika benar Ancient Kingdom ini adalah kerajaan dari bajak laut, maka Joy Boy disebut Raja Bajak Laut pertama sangatlah make sense. Itu juga alasan kenapa dia bisa sampai ke Fishman Island untuk berjanji kepada Poseidon pada masanya. Karena dia ini sering berkelana, ya identik dengan bajak laut pada umumnya lah. Dan karena ketidakmampuannya untuk menepati janji tersebut, dia bersama dengan mungkin krunya atau kolega lainnya, dia membuat Noah, dia juga membuat Poneglyph, dan beberapa dia simpan di pulau terakhir Loftel ini. Dan akhirnya sang Raja Bajak Laut pertama alias Joy Boy. Yang kemungkinan besar juga dia menggunakan topi jerami yang sama yang disimpan oleh Im Shama di Mary Joyce. Nah jadi itulah menurut saya tentang Joy Boy ini salah satu teori yang waduh liar banget nih kayaknya. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmami sang Raja Bajak Laut berikutnya yaitu Goldie Roger, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dimana ada harga spesial, kalian bisa langsung WA ke link yang ada di situ saja. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.